Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita, penuh semangat. Dan hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita biarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang memberkati kita, yang memimpin kita, supaya 24 jam kehidupan kita hari ini dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Wahyu 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sebenarnya adalah peringatan kepada jemaat yang ada di Sardis. Tuhan memperingati mereka supaya mereka jangan berlaku bohong di hadapan Tuhan. Supaya mereka jangan menjadi jemaat yang munafik, jemaat yang menipu Tuhan dalam soal kerohanian mereka. Makanya firman Tuhan ini mengatakan kepada mereka, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa maksudnya? Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan melihat apa yang mereka kerjakan. Baik itu yang tersembunyi maupun yang di depan orang banyak. Saudara-saudara, kalau banyak orang atau manusia boleh melihat kita secara mata jasmania, apa yang terlihat saja yang boleh kita lihat. Tapi kalau Tuhan dari relung hati kita yang paling dalam dan juga dari roh kita juga, Dia mengerti, Dia melihat, Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita atau roh kita itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan, Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi, apa yang menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Demikian juga yang ada di jemaat yang ada di Sardis ini. Ketika mereka beribadah, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka berdoa di rumah Tuhan itu, sesungguhnya mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh hati. Mereka melakukannya hanya ingin mau menunjukkan siapakah mereka. Termasuk mau menunjukkan kemampuan mereka, kehebatan mereka. Karena memang jemaat Sardis adalah jemaat yang maju. Jemaat yang secara ekonomi adalah jemaat yang di atas rata-rata. Mereka memiliki ekonomi yang sangat baik. Karena mereka itu, kalau kita lihat di sini saudara-saudara, bahwa mereka itu dikelilingi oleh gunung Timolus yang tinggi dan terjal, sehingga itu merupakan menjadi benteng bagi mereka yang orang-orang lain juga sulit untuk apa? Untuk memerangi mereka. Ada beberapa kali orang-orang lain atau bangsa lain yang ada di Yunani itu yang ingin menyerang mereka, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan. Orang-orang yang menyerang mereka itu tidak dapat mengalahkan orang-orang yang ada di Sardis itu. Dan saudara-saudara, sungai yang ada di situ yaitu sungai Pactolus, ya, yang dialiri dari pegunungan Timolus itu, ya, mengalirkan serbuk-serbuk emas. Sehingga mereka adalah jemaat yang yang memiliki ekonomi yang baik. Di samping itu mereka juga sudah memiliki pabrik pakaian dan juga peternakan domba yang menghasilkan wol. Sehingga mereka memang ekonominya adalah ekonomi yang sangat-sangat maju sekali.
Mereka tinggal dalam comfort zone atau zona nyaman. Jadi sehingga mereka ketika menjalani kehidupan rohaninya pun, bahwa mereka itu tanpa kesungguhan hati. Tidak lagi mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi mereka mau menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang situasi nyaman, aman, tentram, ekonomi baik itu sering sekali membuat kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi justru hanya untuk mau menunjukkan kepada orang lain, inilah aku. Aku hebat, aku kaya, aku sejahtera. Ditambah lagi aku beribadah. Sehingga orang memuji-muji. Makanya banyak orang yang memuji-muji orang-orang yang kaya. Hebat ya dia ya. Sudah kaya, baik hati, ke gereja dan sebagainya. Padahal saudara-saudara, ada banyak yang tersembunyi di dalamnya. Sama seperti jemaat yang ada di Sardis ini. Mereka itu bak seperti susu yang dikemas dalam kemasan yang sangat baik, yang sangat indah. Mereka terlihat indah di dalamnya, tetapi bahwa dalamnya yang terlihat indah di luarnya, tetapi di dalamnya sendiri sudah busuk. Itulah jemaat yang ada di Sardis ini. Makanya Tuhan mau memperingati mereka saat ini, mau menegur mereka. Yaitu dengan perkataan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, banyak orang juga, orang-orang Kristen yang berlaku munafik, berlaku menipu Tuhan. Terlihat seakan-akan dia adalah orang yang rohani, padahal tidak. Padahal dalam hatinya sendiri, dia itu penuh dengan dosa dan kejahatan. Sehingga hidupnya sebenarnya tidak dikenan Tuhan. Makanya dikatakan, apa maksudnya tadi dikatakan, engkau terlihat hidup padahal engkau mati. Hidup tapi mati. Mereka memang hidup, mereka memang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Mereka beribadah, mereka berdoa. Tetapi doa itu bukan lahir dari kesungguhan hati mereka. Bukankah begitu banyak sekarang orang-orang yang terlihat rohani sekali, tapi sesungguhnya mereka masih melakukan yang jahat. Kalau kita beribadah pada hari Minggunya, kita tidak pernah lupa saudara-saudara untuk posting di Facebook. Ya, mari bergereja. Ya kan? Dengan topik minggu misalnya, Tuhan memberkati dan sebagainya. Sehingga orang melihat, oh iya, dia adalah orang yang aktif di gereja. Dia adalah orang yang rohani. Tapi Tuhanlah yang tahu. Kalau andaikan kita pun bergereja, saudara-saudara, Tuhanlah yang tahu motivasi apa yang ada di dalam hati kita. Dan ini yang Tuhan tidak mau, saudara-saudara, terjadi kepada kita juga. Yaitu jemaat yang ada di Sardis itu. Mereka memang beribadah, mereka memang datang ke gereja, mereka memang memuji Tuhan. Bahkan berdoa, membaca firman Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan itu bukan dari hati yang mau memuji Tuhan, menghormati Tuhan, tapi hanya mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa inilah aku baik. Saudara-saudara, penilaian itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi makanya supaya kita meluruskan dulu motivasi kita. Jangan sampai ada orang yang membohongi Tuhan, menipu Tuhan, menipu dirinya sendiri. Seakan-akan dia baik. Orang yang sudah datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, hendaklah dia juga harus boleh menjauhkan dirinya dari kemunafikan dan kejahatan dan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Itu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, biarlah kita semakin diteguhkan, makin diperbaiki, sehingga kita boleh betul-betul beriman kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sungguh-sungguh dan kudus dan Engkau kenan. Sebab kami datang kepada Tuhan karena kerinduan dan kecintaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Lakukanlah yang baik. Kalau kemarin dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Makanya kemunafikan juga di hadapan Tuhan itu adalah kekejian, kejahatan bagi Tuhan. Makanya berlakulah baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Dan mari kita memberikan diri kita untuk mendengar firman Tuhan terus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.